Belanda yang tak lagi terikat dengan perjanjian Renville mengirimkan pasukan ke daerah Jawa dan Sumatera. Operasi Gagak dilancarkan dengan melakukan serangan udara di langit Jogja dan lapangan udara Magowo. Dentuman suara bombardir menggema di tanah Jogja. Dalam tubuh yang rapuh karena penyakit TBC, seorang jenderal mendengar suara tersebut. Hanya satu nama yang terbesit dalam benaknya, Belanda. "150 orang menjadi lini terakhir pertahanan lapangan udara Magowo. Dengan gencar, serangan udara rendah Belanda memporak-porakkan TNI. Sudirman bergegas untuk menemui Presiden Soekarno untuk mempertanyakan perihal keputusannya tentang serangan Belanda yang telah terjadi. Dr. Suwondo berusaha mencegah Jenderal Sudirman, menyarankan kepadanya untuk tetap beristirahat. Begitu pula dengan istrinya, Siti Alfiah. Namun, tak ada yang bisa menghentikan Jenderal Sudirman. Beliau tetap memaksa untuk pergi langsung ke Gedung Agung. Sampai di Gedung Agung, Sudirman menunggu di luar gedung saat sidang kabinet sedang dilaksanakan. Hasilnya, pemerintah tidak meninggalkan ibu kota. Selesai dengan sidang kabinet, Presiden Soekarno keluar dari Gedung Agung, kemudian langsung ditemui oleh Jenderal Sudirman. Presiden Soekarno terkejut melihat kondisi sang jenderal yang masih sakit. Namun, saran sang presiden ditolaknya dengan tegas. Jenderal Sudirman langsung membicarakan maksudnya untuk bergabung dengan pasukan untuk bergerilya. Soekarno kembali membujuk sang jenderal untuk pulang dan beristirahat. Ia berjanji memanggil dokter Belanda untuk segera menyembuhkannya. Soekarno kembali membujuk sang jenderal untuk pulang dan beristirahat. Ia berjanji memanggil dokter Belanda untuk segera menyembuhkannya. Namun, Jenderal Sudirman lebih memilih untuk berjuang melawan penjajah daripada melawan penyakitnya sendiri. Janji tentara dan rasa nasionalis telah membulatkan tekadnya untuk bergerilya. Jenderal Sudirman kemudian mengajak Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta untuk ikut bergerilya bersamanya. Ajakan tersebut ditolak dengan tegas oleh Presiden dengan mengatakan, "Dirman, engkau seorang prajurit. Tempatmu bukan pelarianku. Aku harus tinggal di sini dan mungkin bisa berunding untuk ikut serta memimpin rakyat kita." Jenderal Sudirman menerima keputusan sang presiden untuk tetap tinggal di kota. Dengan sebuah gerakan hormat, Sudirman pamit pergi untuk bergerilya atas seizin Presiden Soekarno. Maka dimulailah perjuangan Jenderal Sudirman dalam bergerilya, menempuh perjalanan sejauh 693 km selama 7 bulan, menghadapi berbagai rintangan demi mempertahankan kemerdekaan tanah air.
cari mereka semua. Siap, Sir. Lapor Jenderal. Ada info dari masyarakat. Presiden Soekarno telah ditahan oleh Belanda. Mana? Mari kita bicarakan. Lapor Jenderal. Belanda dekat. Indonesia. Merdeka. Tinggalan Belanda. Sayangnya, salah satu pejuang Indonesia telah gugur di medan peperangan. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Akhirnya, kemenangan dimiliki oleh Indonesia. Dan akhirnya, Jenderal Sudirman diperintahkan oleh Presiden Soekarno untuk kembali ke Gedung Agung. Pemerintahan diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno. Dan akhirnya Indonesia merdeka 100%.